Selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi, Pak Justin. Baik, Pak Justinus, ini terkait dengan membangun kemandirian lewat perpustakaan inklusi sosial. Ini konsepnya seperti apa nih Pak Justinus yang diterapkan perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Manggarai Timur saat ini? Ya, yang pertama perlu saya sampaikan, program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan program prioritas dari perpustakaan nasional. Di Manggarai Timur, penerapan inklusi, tentu kita tahu inklusi itu bagaimana kita mengikut sertakan atau melibatkan masyarakat, dan di mana masyarakat belum memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi ataupun berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan sosialnya. Nah, konsep yang coba kami bangun di perpustakaan Manggarai Timur, bahwa perpustakaan yang sebelumnya merupakan tempat di mana orang meminjam buku ataupun tempat pajang buku, pendekatannya diubah menjadi tempat pusat informasi, tempat pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi di situ ada beberapa konsep yang coba kita tawarkan, di antaranya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi di situ kita melakukan berbagai pelatihan, seperti pengelolaan lokal, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian juga perpustakaan ini dirancang sebagai ruang bagi para komunitas. Jadi dibuka umum untuk seluruh masyarakat atau siapa saja untuk melaksanakan kegiatannya, baik untuk diskusi, beda buku. Intinya perpustakaan difungsikan sebagai tempat berbagi atau bertransformasi informasi. Nah, kemudian juga tentu dengan berbagai konsep itu tidak harus didukung dengan berbagai atau beragam koleksi. Jadi koleksi yang kami miliki tentu yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga apa yang saya sampaikan awal tadi terkait dengan untuk pelatihan pemberdayaan masyarakat tentu harus didukung dengan koleksi-koleksi yang cukup dan memadai. Seperti itu kira-kira secara garis besar konsep yang coba kami tawarkan di perpustakaan Manggarai Timur. Baik, selain memajang buku-buku, kemudian membangun inklusi yang baik untuk setiap masyarakat, tentunya ada fasilitas ya, sarana prasarana ruangan yang mungkin juga berubah seperti itu ya Pak Kadis. Iya. Ya. Betul. Ya, ruangannya seperti apa nih? Ruangan untuk apa saja nih yang ada di dalam perpustakaan? Ya, di perpustakaan Kabupaten Manggarai Timur ini dibangun sesuai dengan standar perpustakaan daerah. Jadi berbagai macam ruangan kita siapkan, ruang diskusi, kemudian ruang-ruang untuk para kaum difabel, kemudian juga bahkan sampai dengan ruang-ruang untuk ibu-ibu yang menyusui, misalnya kita siapkan ruangannya. Jadi intinya ruang bermain anak juga ada. Pada prinsipnya bahwa perpustakaan yang ada ini betul-betul ramah untuk masyarakat. Dari hampir semua ruangan-ruangan belajar, ruang untuk bermain, kemudian ruang untuk berdiskusi, kemudian ruang-ruang terkait dengan digitalisasi, semuanya sudah seperti itu. Baik, untuk kunjungan sendiri dari masyarakat ini berapa nih rata-rata setiap minggu atau bulan per tahun begitu Pak Kadis? Iya, memang untuk sementara ya, karena budaya kita ini kan masih lebih banyak budaya lisan. Jadi proses untuk merubah dari budaya lisan menjadi budaya baca memang membutuhkan waktu. Tetapi jika dibandingkan dengan sebelum adanya bangunan gedung baru kami, itu memang perubahannya sangat signifikan. Jumlah pengunjungnya terus meningkat.
dan kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Setiap minggu beberapa sekolah itu menjadikan perpustakaan sekolah menjadi kelas untuk mereka melakukan diskusi ataupun bedah buku di perpustakaan. Jadi rata-rata setiap beberapa sekolah itu 4 sekolah setiap minggu, jadi setiap rata-rata 4 hari. Pengunjung per harinya berkisar 50 sampai 60 orang. Tapi kalau untuk masyarakatnya memang masih minim ya. Tidak terlalu, karena memang jam kerja kami masih terbatas. Kami mengikuti jam kerja sesuai jam kantor sampai jam 4.30. Nah, kedepannya jika memungkinkan dan tenaga perpustakaannya bertambah, mungkin kita akan membuka jam kerja sampai sore, sehingga peluang masyarakat umum juga untuk mengunjungi perpustakaan semakin terbuka. Baik, jenis buku apa nih Pak Kadis yang sering diminati oleh para pengunjung? Bagaimana? Jenis buku apa yang sering diminati oleh para pengunjung di perpustakaan? Iya, buku-buku yang sering diminati oleh para pengunjung itu ya buku-buku umum ya. Kemudian buku-buku terkait dengan buku-buku terkait dengan pemberdayaan lah, buku-buku buku-buku terkait dengan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya terkait buku pengolahan pangan lokal, kemudian buku-buku jurnal. Tapi kalau anak-anak sekolah kan lebih banyak mencari buku-buku jurnal ataupun buku-buku pelajaran sesuai dengan tuntutan dari sekolah. Begitu. Baik, selain itu Pak Kadis ya, sejauh ini apa yang menjadi tantangan dan juga rencana pengembangan ke depan untuk lebih bisa meningkatkan kunjungan, kemudian koleksi buku dan juga pemanfaatan ruangan ini Pak Kadis? Iya, tantangan seperti yang saya sampaikan tadi memang bahwa merubah pola kebiasaan masyarakat dari kebiasaan kebiasaan membaca itu kan memang membutuhkan waktu. Tapi kami tidak bosan-bosannya terus-menerus melakukan sosialisasi atau melakukan promosi dengan berbagai cara melalui kerjasama dengan lintas sektor. Misalnya tadi kegiatan-kegiatan pemberdayaan kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder, beberapa dinas kemakmuran, sehingga kegiatan-kegiatannya bisa dilaksanakan di perpustakaan. Tentu itu juga bagian dari memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat. Di samping itu juga kunjungan dari kebetulan kita memiliki mobil perpustakaan keliling juga, ini juga secara terus-menerus melakukan kunjungan baik ke sekolah maupun desa sekalian untuk mempromosikan tentang keberadaan perpustakaan. Baik, dari berbagai kunjungan tadi juga disebutkan Pak Kadis ya bahwa untuk pemberdayaan masyarakat, apakah ini sudah ada hasil yang dinikmati oleh para penikmat perpustakaan sejauh ini seperti apa? Iya, memang dari yang kita kegiatan pemberdayaan ada beberapa yang saya sudah nampak kemarin. Beberapa waktu lalu kita pernah pelatihan terkait dengan teknik okulasi maupun jangkok, dan beberapa telah kita lakukan pemantauan ke tingkat masyarakat yang ikut pelatihan, dan memang mereka sudah mempraktekannya. Kemudian juga ada kegiatan kita bagaimana membuat biskuit dari daun kelor, kemudian mengolah menjadi tepung kelor, dan ini sudah jalan. Kebetulan di Manggarai Timur ini kan ada pusat oleh-olehnya, dan mereka memasarkan ke situ di tempat pusat oleh Manggarai Timur. Seperti itu. Baik Pak Kadis, apa yang menjadi harapan Anda untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Timur agar lebih meningkatkan kunjungan seperti itu ya ke perpustakaan? Iya, memang harapannya tentu peran serta dari seluruh stakeholder untuk bisa sama-sama mengajak masyarakat untuk hadir ke perpustakaan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa perpustakaan tidak lagi tempat untuk pajang dan menyediakan buku, tetapi dia sudah berubah proses pendekatannya. Dia sudah menjadi bertransformasi berbasis inklusi sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dia tidak hanya tempat pajang buku saja, tetapi juga menjadi tempat pusat informasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih, selamat pagi.
Selamat pagi.